dari kelompok 6 mata kuliah Psikologi Pendidikan yang beranggota Tiara Rahmawati, Radhi Setiawan, Jihan Sekar, dan Muhammad Dermawan. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang motivasi dan efek. Untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh Saudara Randy Setiawan. Baik, Saudara Randy dipersilakan untuk membaca materi awal. Baik, daripada menunggu lama, saya aja yang akan membacakan.
Hidup enggak sih? Ya, hidup. Nah, gampang kan. Apa artinya termotivasi belajar? Definisi motivasi belajar. Motivasi adalah aspek penting dari pengajaran dan pembelajaran. Bahkan, beberapa ahli memiliki pendapat bahwa belajar dan motivasi singkat saling bergantung sehingga tidak mungkin untuk memahami belajar tanpa motivasi. Dietrich Mark and Boyle 1993. Bukti untuk hubungan ini adalah kolerasi positif yang antara motivasi dan prestasi. Siswa dengan motivasi belajar yang lebih tinggi lebih mungkin untuk belajar dan berprestasi dibandingkan dengan mereka yang memiliki motivasi belajar yang lebih rendah. MC Dermot Mordell dan Stolzow 2001, Wang Hartel dan Wahlberg 1993, Weinstein 1998. Lanjut pematerinya akan dibacakan oleh Tiara Ramawati. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Berbagai faktor yang dapat memotivasi seorang siswa untuk belajar telah menyebabkan perbedaan tradisional antara motivasi intrinsik dan didefinisikan sebagai motivasi untuk terlibat dalam kegiatan belajar untuk kepentingannya sendiri. Pintrick dan Sung 2002. Pandangan motivasi lebih kontemporari berpendapat bahwa motivasi intrinsik dan ekstrinsik mungkin bertindak secara bersamaan. Cameron dan Peirce 1999, Covington 2000, Pintrick dan Sung 2002. Teori motivasi. Mendukung motivasi siswa adalah dengan memahami perspektif psikologis yang berbeda dan menjelaskan motivasi. Teori perilaku motivasi. Menurut behaviorisme, motivasi siswa adalah hasil dari mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Siswa akan termotivasi untuk melakukan sesuatu untuk yang memungkinkan besar akan dihukum. Pendekatan perilaku untuk motivasi terkait erat dengan motivasi ekstrinsik karena mereka mengandalkan intensif eksternal untuk meningkatkan kinerja akademik. Itu fakta bahwa siswa yang termotivasi secara ekstrinsik lebih kecil kemungkinannya untuk mencapai dibandingkan dengan. Baik, materi akan dilanjutkan oleh Randy Setiawan. Baik, materi akan dilanjutkan kepada Randy Setiawan. Randy Setiawan. Baiklah, akan saya berikan kepada Jihan Sekar untuk membaca materi selanjutnya. Jihan.
Baik, jika tidak ada, saya akan membacanya. Pengaruh di ruang kelas mempengaruhi salah istilah digunakan untuk mengacu pada keadaan mental yang dihasilkan dari suasana hati, perasaan, dan emosi kita. Membantu siswa mengalami efek positif dan mengurangi efek negatif. Pengaruh positif, pengaruh negatif, dan kognisi penelitian otak menunjukkan bahwa ada jalur saraf yang menghubungkan afektif otak pusat, yaitu sistem limbik, dengan lobus frontal yang memainkan peran penting dalam belajar. Leamson 2002. Sistem limbik menafsirkan keadaan emosi seseorang, positif atau negatif, dan tergantung pada interpretasinya terbuka ketika efek negatif, penggunaan proses kognitif seperti perhatian, memori, dan kemampuan untuk membuat koneksi baru. File 2002. Baik, dipersilakan kepada teman-teman untuk memahami dari makalah yang kami buat. Jika ada yang kurang jelas, dipersilakan untuk bertanya, sebutkan NPM, nama, NPM, dan dari kelompok berapa. Masing-masing kelompok dipersilakan satu pertanyaan. Maaf sebelumnya untuk Anissa Sari, share screen-nya dimatikan saja supaya kita tidak melihat privasi kamu.
Izin bertanya. Moderator. Iya, enggak. Iya. Eh, saya Erlangga Alif dari kelompok berapa ini? Sabar. Maaf, Angga, suaranya putus-putus. Ya, sabar. Tes. Kedengeran nggak? Kalau bisa nanyanya sambil diketik ya, Angga, soalnya putus-putus. Oh yaudah, saya ketik aja ya. Iya, enggak. Baik, pertanyaan akan saya tampung dulu ya, teman-teman. Saya akan diskusikan kepada kelompok saya dulu. Moderator, saya mau bertanya. Halo. Iya ya. Ndu, pertanyaannya tolong diketik aja ya, soalnya macet-macet. Yang macet-macet punya aku apa punyamu? Macet-macetnya punya aku, suara kamu tuh ngendet-ngendet. Oh, tapi kan anggota kelompok kamu suaranya koneksinya mungkin ada yang bagus. Terus kelompok saya nggak ada yang muncul. Iya, Ndok, tapi lebih baik ditulis aja biar kita juga jelas. Mohon maaf ya, Ndu. Nggak dimaafin.
Baik, saya Anissa Sari akan menjawab pertanyaan dari Alicia. Bagaimana cara meningkatkan motivasi anak yang sangat susah fokus dalam belajar? Hal yang kita lakukan pertama adalah mendekatkan diri kita kepada anak, lalu kita memberi motivasi belajar kepada anak itu tidak perlu tentang materi, tapi kita membagikannya seperti video agar anak itu tidak merasa bosan dan kita mampu meyakinkan anak itu bahwa dia bisa mengerjakan tugasnya seperti itu. Gimana Alicia? Alicia? Alicia, apakah bisa dengar suara saya? Alicia? Halo? Oke, baik. Terima kasih Alicia. Mohon diaktifkan videonya ya. Jadi biar tahu Anda semua ikut dalam diskusi atau tidak. Baik, Pak. Saya Tiara Rahmawati dari kelompok 6, izin menjawab pertanyaan dari Siti Zainurul tentang apa yang dimaksud dengan intrinsik dan ekstrinsik dalam motivasi. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari diri seseorang. Tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Contohnya, mereka yang senang mendengarkan lagu, membaca, dan menggambar, tanpa disuruh mereka akan mendengarkan apa yang seharusnya mereka lakukan. Kalau motivasi ekstrinsik, motivasi yang datang dari luar atau dari orang lain. Motivasi yang berasal dari luar atau rangsangan yang didapat seseorang dari luar. Motivasi ini muncul karena seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu karena perintah orang lain. Misalnya, seorang siswa harus belajar lebih giat untuk mendapatkan nilai bagus karena akan mengikuti ujian. Mereka terdorong untuk belajar bukan karena keinginan mendapatkan ilmu, namun karena keinginan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Bagaimana Siti Zainurul, bisa dipahami? Baik, terima kasih Ara untuk jawabannya dapat dimengerti. Saya
Anissa Sari akan menjawab pertanyaan dari Erlangga. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar di masa pandemi ini? Pada pelajaran online, peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Seseorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorongan untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Terima kasih. Apakah Anda puas dengan jawabannya? Dorongannya seperti apa dorongan motivasi belajarnya itu? Ya, seperti kita tuh memberi semangat kepada anak muridnya, seperti kita tuh kayak ayo belajar semangat. Enggak hidupin. Ya baik dapat dimengerti jawabannya. Terima kasih Anissa atas jawabannya. Ya baik, terima kasih kembali Anda. Baik, untuk kelompok lain, jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Baik, untuk kelompok lain, jika ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi?
Baik, untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas? Dipersilakan untuk bertanya. Moderator, saya ingin bertanya. Iya, Shirley. Silakan. Dengar nggak sih? Mohon maaf, Shirley. Ini kan macet-macet. Pertanyaannya boleh nggak kalau diketik? Baik, Shirley. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan dipertanyakan ya. Ya, sebentar sinyal. Saya Shirley Septiana Sari, NPM 2013029, perwakilan dari kelompok 1. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar kita di masa pandemi ini? Itu sudah ditanyakan kepada Bapak, kepada Anda. Oh, yaudah, yaudah. Oke, baiklah. Ya, Shirley, jika ada yang ingin dipertanyakan lagi yang lain, bisa ya, Shirley. Silakan bertanya. Oke. Maaf Mutadib, saya jawab. Apakah kurang jelas?
Perbedaan intrik, tapi kalau ekstrinsik itu dari luar. Kalau intrinsik itu dari dalam. Semisal kita senang nonton kartun atau dengerin musik, itu kita tanpa tapi kalau ekstrinsik itu dari orang lain. Semisal kita diperintah disuruh belajar buat dapat nilai biar kita juara 1 di ujian kelas. Kita pasti akan terus berusaha belajar biar dapat peringkat 1 itu tadi. Nah, itu disebut ekstrinsik. Lagi untuk tadi atau Iya, terima kasih jawabannya, udah bisa paham. Baik, untuk kelompok lain, jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Baik, untuk kelompok lain, jika ingin bertanya, dipersilakan. Boleh tanya lagi nggak? Untukmu tadi, sabar ya, kan kamu udah bertanya. Izinkan untuk yang lain bertanya dulu. Iya, sama-sama. Izin bertanya. Iya, Mbak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Cindy Violasari, perwakilan dari kelompok 11 dengan NPM 20130020. Pertanyaannya, bagaimana cara memotivasi belajar di era pandemi sekarang ini? Apakah ada treatment-treatment khusus yang perlu diterapkan? Jika ada, mohon jelaskan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, Mbak, itu pertanyaannya seperti Angga tadi ya. Tadi pertanyaan Angga kayak gimana? Ya, motivasi pandemi. Dan caranya kita ini juga seperti apa nganu motivasinya tuh sudah ada tadi dijelaskan. Oh ya, berarti sama. Berarti ini ganti aja, nggak apa-apa kan? Ya, untuk yang bertanya sabar ya, kami akan tampung dulu dan izinkan kami untuk berdiskusi.
sejenak.
Izin menjawab pertanyaan dari saudari Lia Oktaviana. Bagaimana anak yang kehilangan motivasinya dalam belajar? Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi mempunyai peranan strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada keinginan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya diketahui, tetapi juga harus diterangkan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi sebagai orang tua ataupun kerabat dari anak tersebut, sebaiknya kita memberikan arahan dan memberikan contoh. Karena setiap anak itu biasanya meniru kegiatan ataupun kelakuan yang orang dewasa lakukan. Semisal dia melihat kakaknya dari pagi ke pagi cuman main HP, tanpa dia sadari bahwa dia mengira kakaknya itu main game atau apa. Seharusnya kita sebagai kakak ya ngarahin dia, maksudnya ngajak, ayo dek kita belajar bareng. Atau ini kakak main HP itu main game, belajar bukan main game, kayak gitu. Karena anak tuh pasti niru yang lebih dewasa. Bagaimana saudari Lia, bisa dipahami atau kurang jelas? Baik, sudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Sama-sama. Saya Tiara Rahmawati izin menjawab pertanyaan dari Cindy Violasari tentang bagaimana seorang guru memberikan motivasi belajar kepada anak berkebutuhan khusus. Apakah ada treatment-treatment tertentu? Untuk anak berkebutuhan khusus, saya juga kurang paham karena saya juga bukan guru, tapi saya lihat dari lingkungan sekitar saya, anak berkebutuhan khusus itu tergantung orang tuanya. Jika ada orang tua ataupun kerabat dia yang selalu sabar memberikan arahan dia buat belajar ataupun dukungan, pasti dia juga mau belajar. Semisal ibunya telaten kayak gitu ngajarin dan belajar baca, ngitung, pasti dia juga bakalan semangat. Apalagi anak berkebutuhan khusus itu ditawarin semisal nanti kalau kamu bisa baca ini, nanti ibu kasih jajan atau kasih hadiah. Itu biasanya dia termotivasi dari itu, dari dorongan orang tua itu. Tapi jika orang tuanya kurang sabar ataupun tidak sanggup menghadapi anak,
ya anak itu juga bakalan tidak belajar. Karena biasanya anak berkebutuhan khusus itu kebanyakan sekolahnya di asrama. Jadi orang tua jarang tidak sering melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah. Bagaimana Cindy Vio, bisa dipahami ataupun kurang jelas? Cukup bisa dipahami. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan dari Tri Sabela, sabar ya, lagi didiskusikan oleh kelompok kami.
Halo, Assalamualaikum. Gimana? Sudah ya? Belum Pak, satu lagi punya Trisabella. Oke. Jawab aja nggak apa-apa. Yang lain nggak tahu kemana. Saya akan menjawab pertanyaan dari Trisabella. Bagaimana persepsi psikologis dalam motivasi? Pemikiran akan memandu motivasi siswa. Belajar adalah hasil dari usaha manusia dengan menggunakan semua alat mental untuk mengerti di dunia. Tekanan eksternal tidak perlu berlebihan sehingga siswa mampu mengontrol hasil prestasi sendiri. Contohnya itu tuh kayak misalnya tuh sebelum guru memotivasi siswa, guru itu harus bisa memahami dirinya sendiri. Apakah sudah termotivasi dalam mengajar? Apakah udah puas Trisabella dengan jawabannya? Iya, terima kasih. Baik Trisabella, sama-sama. Oke, kalau sudah silakan disimpulkan. Iya Pak, baik. Sebentar ya Pak. Baik, saya akan menyimpulkan materi untuk pertemuan hari ini yaitu motivasi. Motivasi berasal dari kata movere yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi mempunyai peranan strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya diketahui, tetapi juga harus diterangkan dalam aktivitas sehari-hari. Konsep motivasi, jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik, yaitu motif-motif yang terjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, yaitu dari dalam. Motivasi ekstrinsik yaitu rangsangan dari luar ataupun dorongan dari luar. Mungkin cukup. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau keterlambatan merespon pertanyaan dari teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang motivasi di dalam psikologi pendidikan ya. Jadi yang namanya emosi itu sangat penting, sangat penting dalam proses pendidikan siswa gitu ya. Jadi hal-hal yang jadi informasi-informasi yang melibatkan emosi itu biasanya lebih mudah disimpan oleh siswa peserta didik ya. Oleh siswa peserta didik gitu ya. Contohnya saja Anda untuk mengingat informasi-informasi setiap hari itu kan kalau informasi tersebut melibatkan emosi Anda gitu ya, itu biasanya lebih mudah diingat. Misalnya hal-hal traumatis yang membuat takut, itu biasanya ketika Anda mengalami itu, kejadian itu bisa diingat sampai akhir gitu ya. Terus kemudian misalnya kalau patah hati gitu ya, Anda akan lebih sering mengingat itu ya, karena lebih mudah diingat karena tadi melibatkan emosi. Atau hal-hal yang membahagiakan buat Anda dalam hidup, itu biasanya juga mudah sekali diingat sampai dalam jangka waktu lama. Jadi itulah keterlibatan emosi dalam proses mengingat peserta didik gitu ya. Jadi motivasi itu adalah bagian dari emosi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk meningkatkan motivasi siswa itu ada dua macam ya, intrinsik sama ekstrinsik. Kalau intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Sedangkan kalau yang ekstrinsik itu adalah motivasi berdasarkan dari luar diri siswa gitu ya. Nah, motivasi intrinsik itu bisa dipicu dengan berbagai macam hal. Misalnya dengan nilai tinggi, nilai yang baik gitu. Ayo belajar, kalau Anda belajar nanti akan menjadi orang sukses. Kalau Anda nanti belajar nilainya yang bagus, Anda akan mudah mencari pekerjaan misalnya. Nah, itu atau ada orang yang punya keinginan untuk belajar itu diakibatkan karena motivasi-motivasi tertentu dalam dirinya gitu, tanpa bantuan stimulus dari lingkungan. Nah, kalau yang motivasi ekstrinsik misalnya kalau mau belajar nanti Anda dikasih uang gitu ya. Atau kalau mau ikut mata kuliah saya nanti Anda akan diberikan bonus misalnya. Nah, itu adalah beberapa macam contoh motivasi ekstrinsik. Jadi jika disimpulkan peran motivasi itu sangat penting dalam proses pendidikan siswa ya atau individu. Karena hal-hal yang melibatkan emosi biasanya lebih mudah diingat oleh peserta didik. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Cukup. Insya Allah Cukup, cukup, Pak. Oke, kalau cukup kita akhiri kuliah siang hari ini ya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi Cek. Muntah ujang. Indu. Makan kok ngecap Indu. Astagfirullahaladzim, siapa yang makan?